Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat beribadah di GKI Taman Aries. Bagi saudara-saudara yang beribadah di gereja maupun yang melalui YouTube. Minggu ini adalah minggu kedua dalam rangka bulan keluarga. Tema ibadah hari ini adalah makin bersyukur yang akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Sugiarto Sutanto, Emin. Mari saudara-saudara sejenak kita menyimak beberapa video warta lisan berikut ini. Mari kita bersekutu di dalam doa Mazmur pada hari Rabu 12 Oktober 2022 pukul 19.30. Renungan dari Mazmur 128 akan dilayankan oleh Pendeta Helen A. Setioputri dari GKI Peterongan. Jemaat Usinda terkasih dalam Tuhan, sehubungan dengan bulan keluarga GKI Taman Aries tahun 2022, pengurus Komisi Usia Indah akan mengadakan acara khusus, yakni talk show dengan tema Teladan bagi Keluarga dan Menjadi Berkat. Usia lanjut tidak menjadi halangan untuk tetap mengambil peran sebagai teladan di tengah keluarga, melalui kesediaan menjadi berkat sepanjang hayat. Berbagi kesaksian bersama dengan Dr. Handoko Gunawan, hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, pukul 10 WIB, melalui Zoom dan YouTube, yang akan direfleksikan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Mari Bapak Ibu Usinda, kita bersama-sama hadir dalam talk show ini. Kiranya kesaksian yang akan kita dengar dapat menjadi inspirasi untuk tetap bersinar di tengah keluarga. Mari kita saling menguatkan melalui sapaan doa setiap Sabtu pertama dan ketiga jam 8 pagi. Saudara dapat mengirimkan permohonan doa melalui WhatsApp ke Pendeta Rinto Tampu Bolon atau Pendeta Hizkia atau melalui chat live YouTube selama doa berlangsung. Bapak Ibu jemaat senior yang dikasihi Tuhan, kami pengurus Komisi Usia Indah bekerja sama dengan Komisi Kesehatan mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar kesehatan dengan topik Mengenal Vertigo dengan Lebih Baik. Pembicara Dr. Kevin Mulia, SPN, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 pukul 10 melalui Zoom. Mengingat vertigo banyak dialami warga usia lanjut, maka sangat diharapkan Bapak Ibu untuk dapat mengikuti webinar ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita bersaat teduh. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Langit bernyanyi gembira, haleluya, karena kemuliaan Allah kita pancarkan terus. Haleluya, 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 haleluya. Langit bernyanyi gembira, haleluya, karena hidupmu di dalam kasih besar. Haleluya, 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 haleluya. Langit bernyanyi gembira, haleluya, karena berita Injil kita masyurkan terus. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang di dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, kita akan melihat sebuah tayangan video singkat ini. Tema kita pada saat ini adalah keluarga yang semakin bersyukur. Video yang baru saja kita lihat bersama-sama menggambarkan kesejukan dan kesegaran. Itu adalah
sebuah gambaran dari rasa syukur yang harus kita miliki, seperti air yang segar mengalir dan siap memberi kehidupan pada tanah yang tandus dan gersang. Sejatinya hidup kita seperti air yang mengalir dan mampu memberikan kesegaran dan kehidupan bagi setiap orang yang kita jumpai, termasuk bagi setiap anggota keluarga kita. Karena sumber syukur kita adalah di dalam karya keselamatan Allah yang kita telah terima. Namun pada kenyataannya terkadang kita masih melakukan yang tidak sesuai dengan amanat Tuhan. Kita mengabaikan kasih dan berkat Tuhan. Kita lupa bersyukur pada Tuhan sebagai sang sumber hidup. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan untuk mohon ampun atas dosa-dosa kita sekalian. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu sejenak buat kita semua untuk mengakui dosa secara pribadi masing-masing. Ya Tuhan yang Maha Kudus, dengan sujud dan tersungkur kami datang kepadamu. Kami menyadari bahwa kami masih hidup dan ada sampai saat ini semata-mata hanya karena anugerah-Mu. Dan semua yang kami miliki, keluarga, pekerjaan, dan apapun yang ada pada kami, asalnya dari Engkau saja Tuhan. Kami sering lupa bersyukur atas semua berkat yang Tuhan berikan. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Ajarkanlah kami untuk selalu peka, untuk merasakan dan mengingat kasih dan kebaikan-Mu, agar hidup kami selalu dipenuhi syukur dari hari ke hari atau setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Kita sambut pujian. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya
Setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, sungguh luar biasa kalau kita punya Allah yang memberikan anugerah dan kesempatan bagi kita untuk melanjutkan hidup selanjutnya. Setiap kita yang sungguh-sungguh menyesal di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dari Tuhan seperti tertulis dalam kitab Mazmur 103 ayat 1-5. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bapak Ibu, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkannya sebagai firman Tuhan, mari kita berdoa minta pimpinannya. Tuhan, ibadah seperti ini yang menjadi kerinduan kami. Sekitar hampir 3 tahun kami sulit berjumpa. Kadang-kadang kami menyendiri, kami berjaga-jaga tentang kondisi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami boleh bebas melewati masa-masa yang mencekam sekitar bulan Juni, Juli yang lalu. Akibat COVID yang sangat ganas dan menakutkan. Biarlah pada saat ini Tuhan, rasa syukur kami ini kami panjatkan kepadamu. Kami hendak mendengarkan sabdamu Tuhan. Kami menyadari bahwa kami terbatas di dalam setiap pikiran kami, kemampuan kami. Tuntun kami disanggupkan untuk menjalankan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang bekerja atas kami semua, berkati jemaat-Mu yang hadir pada saat ini di sini maupun lewat Zoom. Tuhan berkati. Amin. Bacaan pertama diambil dari 2 Raja-Raja 5
ayat 1 sampai 15. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayanginya, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sekial emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat itu kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, Alakah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimilah pesan kepada raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya dan mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Papar, sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya
kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dijadikan beringatan, sungguh pengasih dan penyayang Tuhan itu. Dilimpahkannya rezeki bagi umatnya, karena dia ingat perjanjian kekalnya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatku. Dia tunjukkan kuasa kepada umatnya dengan memberikan tanah milik bangsa-bangsa, dan perbuatan tangannya benar dan adil. Segala titahnya teguh selamanya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatku. Dikirimkannya kebebasan bagi umat, perjanjiannya tetap untuk selamanya. Takut kepada Tuhan awal dari hikmat, berakal budilah yang melakukannya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatku.
Bacaan kedua menurut 2 Timoteus 2 ayat 8 sampai 15. 2 Timoteus 2 ayat 8 sampai 15. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita akan siapkan Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Kita baca Injil Tuhan Yesus Kristus. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang memelihara, mendengar dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Yesus Tuhan, salam dan bahagia buat kita sekalian. Tema kita pada saat ini yaitu keluarga yang semakin bersyukur.
Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, saya minta kita semua bisa komunikatif ya. Kalau nanti ada pertanyaan, mungkin 1-2 orang sebagai representatif wakil jemaat. Nah, saudara-saudara, pertama-tama ya, seandainya kita mendapatkan sesuatu, bagaimana respon kita? Kita mendapatkan pemberian atau gift dari siapapun juga. Bagaimana respon kita, Bapak Ibu? Ya, mungkin ada yang mau tanggapi. Enggak apa-apa, ya. Enggak disuruh pulang, kolektor juga enggak di diskon. Berterima kasih Pak Yonatan. Oke, satu lagi siapa? Mungkin perempuan, mungkin laki-laki. Kita berterima kasih. Ada siapa aja? Bebas. Senang, ya. Senang artinya itu Ibu Lia kayaknya sore. Senang itu sukacita, senang itu gembira, ya. Ya itu bagian daripada rasa terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ya tentu ini bukan sesuatu yang mayoritas atau mewakili semuanya, tapi setidak-tidaknya kita mengatakan kalau mendapatkan sesuatu atau mendapatkan gift dari siapapun juga, misalnya gajinya naik gitu ya, ataupun kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, maka kita berterima kasih, kita senang. Ya. Apakah itu jawaban yang memang semuanya lakukan? Tidak. Ada 2 jawaban saudara. Yang pertama memang betul kita berterima kasih kepada Tuhan, kita senang, kita bersuka cita kepada Tuhan, tetapi jangan lupa ada yang tidak bisa berterima kasih. Ada orang yang ngedumel, menggerutu. Misalnya dikasih sesuatu ya, jelek, elek, ya kan? Kita suka begitu, karena levelnya beda gitu ya. Apa yang kita terima dengan harapan kita, level kita udah tinggi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, kalau kita semua mengatakan kita berterima kasih, mendapatkan sesuatu kesembuhan ataupun berkat dari Tuhan, maka tidak ada 9 orang yang sudah disembuhkan itu lupa pada Tuhan dan tidak berterima kasih, ya kan? Jadi inilah yang kita lihat saudara. Nah, apakah berterima kasih dan mengucap syukur itu mudah? Nah, ini pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Mudah enggak? Susah enggak mengucap syukur? Ayo. Siapa? Boleh. Mengucap syukur itu susah atau mudah? Bingung ya? Nanti dibilang gini takut salah. Ya Bapak Ibu. 2 orang silakan, mengucap syukur susah atau gampang? Wah, ini jawaban yang orang Indonesia terkenal gitu. Bijaksana, gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Selalu kalau questioner jawabannya nggak ada C, nggak ada A, B semua. Itu orang di Indonesia. Kalau seringkali saya kan banyak melakukan questioner juga. Jawabannya B aja semua dari atas ke bawah. Gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Kenapa gampangnya, kenapa susahnya gitu loh. Kalau ditanya lebih lanjut. Ya. Ada Bapak Ibu ya pemandu pujian boleh? Mau jawab atau siapa? Penatua juga boleh. Atau jemaat juga boleh. Gampang atau susah sih sebetulnya? Intinya gampang. Pak Yonatan bilang gampang. Ya gampang ya Pak ya. Nah, ada lagi satu. Gampang, semua setuju gampang? Nah, saudara, belum tentu itu gampang. Ya, tadi kalau yang jawab gampang-gampang susah ya dua-duanya kena. Nah, saudara, belum tentu kita mudah atau gampang mengucap syukur. Nah, kita lihat saudara, mengapa berterima kasih itu atau mengucap syukur itu susah? Yang pertama apa? Ya, orang-orang Yahudi merasa
itu adalah bagian yang memang dia terima. Itu bagian yang dia terima, saudara. Karena dia adalah bangsa pilihan, umat pilihan. Itu nasionalistis yang sangat tinggi dialami oleh bangsa Yahudi. Yaitu kewajiban Allah memberikan kesembuhan baginya. Nah saudara, mestinya orang Yahudi cenglinya. Nah ini orang Chinese bilang cenglinya, wayahnya, mestinya mengucap syukur. Apalagi disembuhkan dari penyakit kusta. Bapak Ibu kalau nonton film Ben-Hur, orang yang kena penyakit kusta, dia disingkirkan dalam sebuah perkampungan orang-orang yang kena sakit kusta. Ya. Dan tidak boleh bergaul. Jadi makanan disupport, dibantu pakai kerek, ya. Jadi pakai keranjang yang diturunkan, sesudah diambil dinaikin lagi. Jadi itulah perkampungan orang kusta. Saya tidak tahu ini kok berkeliaran orang kusta ini. Mungkin Yesus mengunjungi di daerah itu. Nah saudara, tetapi dalam perkembangan modern tidak separah itu seperti yang diyakini oleh orang Yahudi. Ya. Saya waktu di Cirebon, saya sering bergaul dengan suster-suster dari Belanda yang menangani orang-orang khusus penyakit kusta. Dia bilang, kalau penyakit kusta selama tidak bersentuhan antara luka dengan luka, dan itu membutuhkan proses yang panjang, baru ketularan. Tetapi sekedar ngobrol enggak apa-apa. Ada orang yang dokter sudah mengatakan sembuh, tapi tidak diterima oleh keluarga, ada. Nah, oke, Bapak Ibu. Jadi tidak semudah itu. Mestinya orang yang kena penyakit kusta ini mengucap syukur kepada Tuhan, ya, saudara. Yang kedua, kenapa mereka susah? Kenapa kita susah mengucap syukur? Kita merasa diri hebat, bahwa inilah hasil karya kita. Banyak orang modern menganggap dirinya hebat, inilah prestasi saya, inilah kekayaan saya, inilah kekuatan saya. Biasanya anak-anak muda dikasih berkat jalannya begini-begini, saudara. Itu sombong. Orang niatnya juga apa? Jengah. Ya, saudara. Kadang-kadang sudah merasa tinggi terhadap teman yang dulu teman, sekarang waduh, mesti memandang dia itu lebih tinggi. Nah, inilah saudara, apa yang kau miliki bukanlah apa yang engkau lakukan, bukanlah prestasimu. Ingat Efesus 2 ayat 8 dan 9, bahwa keselamatan yang kita peroleh juga bukan dari kekuatan kita, kehebatan kita, tetapi dari Allah. Nah ini yang kedua. Kenapa kita susah mengucap syukur? Karena kita merasa diri kita hebat, mampu, dan sanggup. Yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga, kita punya rasa trauma, kepahitan masa lalu. Trauma, mungkin pengalaman masa lalu kita tidak punya, miskin kita sehingga sulit berbagi. Ini ada dua kemungkinan sih. Kemungkinan dia pelit banget, kemungkinan yang kedua dia mengucap syukur. Nah, ada sebuah keluarga punya anak satu. Suami ini, saudara, dibagi tugas dengan istrinya bahwa suaminya bayar biaya angsuran rumah. Sementara istrinya pegawai negeri itu membiayai kebutuhan sehari-hari. Pembagian itu sudah jelas. Suaminya hobi dengan alat-alat elektronika. Dia beli apa yang dia suka, sound system atau apapun juga. Apalagi sekarang zaman canggih, ya. Nah, ternyata saudara, ya, si suami ini bukan saja punya satu rumah, ada lagi rumah yang kedua. Ternyata sang istri
ketika mengajak anaknya makan di McDonald. Enggak boleh Bapak Ibu. Itulah yang menyebabkan sang istri dan anaknya ngontrak di rumah lain. Teganya. Coba. Makan McDonald aja dilarang oleh suami. Dalam percakapan konseling, si suami mengatakan, saya dulu enggak punya apa-apa. Kalau makan sehari sekali saja sudah bersyukur. Luar biasa penderitaannya. Nah inilah Bapak Ibu yang menyebabkan si suami itu trauma masa lalunya. Dia takut miskin. Dia takut kembali seperti zaman dulu. Tetapi kalau dia memiliki rumah bukan hanya 1, 2. Dia memiliki perabotan-perabotan yang luar biasa. Kenapa hanya makan McDonald saja enggak bisa, enggak boleh. Ini ya, yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu. Yang keempat, perhitungan untung rugi. Kadang-kadang orang memberi itu suka main sipua, main kalkulator, main apa? Ya, sipuanya ya. Hitung-hitungan, kalau saya ngasih untung enggak nih? Kadang-kadang motif seperti itu ada udang di balik batu. Kalau bahasa Latinnya disebut do ut des, memancing. Kalau saya kasih persembahan kepada Tuhan misalnya 100.000, yang dulu 50.000, dengan harapan gaji saya naik. Begitu. Nah ini motif do ut des. Ada udang di balik batu. Ya, ada bermain sipua, bermain hitung-hitungan. Yang kelima, Bapak Ibu, adalah egois, pelit, dan semakin serakah. Kenapa orang bisa egois? Kenapa orang bisa pelit? Kenapa orang semakin serakah? Karena itu didasari 2 hal. Yang pertama karakter. Nanti saya akan bahas. Nanti akan saya bahas di penghujung. Bagaimana kita bersyukur. Ya, itu karakter. Ya. Saudara, orang pelit, egois itu karakter. Yang kedua, orang semakin serakah. Kenapa? Dia punya achievement yang tinggi. Achievement itu apa? Pencapaian. Contoh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu makan kue, beli dulu ya di Abangan lah. Rasanya segitu karena sesuai dengan kebutuhan. Yang penting enggak lapar, enak gitu ya. Kemudian kita masuk ke tingkat menengah. Pergi ke restoran. Ya, saudara. Nah, di situ restoran menyajikan makanan kue yang lebih lembut, lebih enak. Ya. Orang ini enggak cukup seperti itu, naik lagi tingkatannya ke hotel yang berbintang. Nah, jadi manusia seperti itu punya achievement yang semakin lama semakin tinggi. Nah, kalau udah posisi di atas susah kita bisa turun ke bawah. Jadi disinilah yang saya mau katakan saudara, kenapa orang sulit bisa berbagi dan berterima kasih. Karena level dia udah tinggi. Kita nggak bisa lagi pencapaian, bersyukur. Kita susah lagi untuk berterima kasih pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan. Nah, di sini kita lihat konsekuensi orang yang tidak berterima kasih. Konsekuensi orang yang tidak bersyukur. Kalau di dalam Amsal 11 ayat 24a dan 26a, orang yang menghemat secara luar biasa selalu berkekurangan. Orang yang tidak menjadi berkat maka dia akan dikutuki. Itu ayat itu ada. Saudara-saudara yang pernah pergi ke Israel, ini jelas. Ini gambar laut mati. Ya. Laut mati itu bersumber dari sungai Yordan. Sungai Yordan itu dari mana? Dari Gunung Hermon. Ya, salju setahun sekali itu pas mulai Desember sampai Februari itu salju tinggi. Saya pernah ke sana, salju, waduh 3 meter saljunya saudara. Wah enak sekali, banyak orang baik lokal maupun luar
pada datang ke tempat salju main ski. Nah nanti salju itu cair, turunnya kemana? Ke air Yordan. Ada di Bania Filipi, itu ada sebuah sungai ya, yang jernih luar biasa. Dan di situ ditulis hukumnya. Dilarang orang yang menginjak sungai itu. Nah, air itu terus mengalir saudara. Bercabang-cabang, salah satunya masuk ke danau Laut Mati. Nah, Laut Mati itu tidak mengalirkan air ke tempat lain. Tidak mengalirkan ke tempat lain. Dia hanya ngumpul. Itulah sebabnya kenapa disebut Laut Mati. Karena dia tidak berguna untuk membagi air kepada orang lain. Ya, Bapak Ibu, itu ada sejarahnya jadinya. Jadi kenapa disebut Laut Mati? Karena dia tidak berbagi. Dia tidak menjadi berkat. Dia tidak mensyukuri. Begitulah juga kalau kita tidak menjadi berkat, tidak mensyukuri, maka kehidupan kita akan mati. Coba Bapak Ibu lihat aja, kalau sungai-sungai di Jembatan 5 ataupun di tempat lain itu udah hitam, kotor, penuh sampah, bau, aduh, enak. Kita enggak biasa, yang tidak biasa tinggal di situ rasanya ogah. Nah, itulah saudara, saya mau kasih ini sebuah filosofi, ini saya gumuli saudara, adalah tidak wajar, egois, dan kurang ajar bila kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tetapi kita tidak bersyukur, kita tidak mau menjadi berkat, kita tidak melakukan amanat Tuhan atau perintah Tuhan. Orang-orang Yahudi 9 yang kena sakit kusta itu adalah orang yang egois, tidak wajar, kurang ajar. Dia tidak berterima kasih. Mestinya apa? Kamsya. Ya. Saya bilang 9 orang yang kena penyakit kusta itu adalah orang yang bocengli. Bocengli tahu, bukan bobohok. Ya, bocengli, orang yang tidak bisa bersyukur pada Tuhan. Nah, saudara, kita semua mendapatkan berkat Tuhan. Nah, selanjutnya saudara, apa artinya sih kata terima kasih? Terima kasih apa artinya? Kita cuma bisa, terima kasih kalau kita sudah dapat berkat. Terima kasih kalau kita sudah dapat sesuatu, pemberian. Nah, saudara, apa artinya terima kasih? Nah, di sini Sungai Yordan, ya, Sungai Yordan. Tentu banyak orang yang dibaptis. Itu kita lihat orang-orang yang siap mau dibaptis. Nah, mungkin kalau turis datang ke sana, masuk ke situ. Tapi sekarang ditemukan lagi Sungai Yordan yang baru menurut versi Yesus, ya, dalam pengamatan, penelitian. Bukan di sini katanya. Ini Yardenit, saudara. Oke, saya nggak cerita banyak, kecuali kalau saudara mau ikut nanti. Nah, saudara, Sungai Yordan yang tadi saya ceritakan dari Gunung Hermon mengalir terus ke Sungai Yordan, anak Sungai Yordan. Nah, Sungai Yordan ini warnanya hijau, saudara, tetapi jernih. Ada banyak ikan cecerek kalau kita bilang. Nah, air Sungai Yordan itu mengalir ke tempat-tempat yang lain. Mengalir ke sungai-sungai yang lebih kecil lagi dan menjadi berkat. Ya, saya pernah turis lead guide-nya orang Yordan. Dia bilang, waduh, Sungai Yordan di Israel kami tidak mendapatkan air banyak. Ini masalah politik. Jadi airnya dikecilin, saudara, sampai ke negara Yordan. Itu politis lah. Jadi saudara, jadi Sungai Yordan itu mengalir menjadi berkat. Ya, dibagikan kepada yang lain. Seperti tadi video singkat di awal kita lihat, air yang mengalir itu segar, menyegarkan. Orang yang menjadi berkat maka dia akan diberkati Tuhan. Bapak Ibu lihat di dalam kitab Amsal yang tadi. Nah, saudara-saudara, di sini kita lihat, ya. Nah, kita lihat Naaman orang Samaria
dan orang Samaria adalah bukan orang Yahudi. Naaman panglima, ya, dia adalah orang yang hebat. Dia kena penyakit kusta, tetapi dia tidak bisa disembuhkan. Namun dia datang ke nabinya Elisa. Akhirnya dia disembuhkan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat 15, 2 Raja-Raja 5 tadi, saya bacakan lagi. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Tidak ada Allah. Itu artinya apa? Selama ini dia beribadah kepada Allah yang palsu. Allah yang tidak bisa menyembuhkan. Allah yang tidak sanggup melakukan sesuatu. Tetapi ada Allah di Israel. Allahnya orang Israel adalah Allah yang hidup. Allah yang menjadi berkat. Allah yang hebat dan perkasa. Naaman bukan orang Yahudi. Tetapi justru orang asing yang disebut mungkin orang kafir. Dikafir-kafirkan. Justru orang kafir yang menjadi berkat. Indonesia seringkali kita dikafir-kafirkan. Tetapi justru kita menjadi orang kafir yang diberkati Tuhan. Yang berbagi daripada mereka yang merasa suci, benar, dan tak berdosa. Ya. Kita lihat di dalam kitab Lukas tadi. Di mana orang Samaria, orang yang dianggap asing, kafir, yang tidak mendapatkan bagian kerajaan sorga. Tidak mendapatkan keselamatan dari Allah. Tetapi dia disembuhkan. Dia berterima kasih pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita lihat, jangan merasa kita sebagai umat pilihan. Awas, Israel jatuh karena kesombongannya, karena merasa dia sebagai umat pilihan. Tetapi orang yang kafir, orang asing, dia berterima kasih pada Tuhan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat di sini. Nah, bagaimana wujud mereka? Mereka yang pertama-tama memuliakan Tuhan. Naaman memuliakan Tuhan. Tidak ada Allah lain. Hanya ada di Israel. Allah yang lain tidak ada, tidak sanggup. Tetapi hanya di Israel. Dia mengakui. Kemudian saudara, kita lihat juga orang Samaria. Dia berteriak, dia tersungkur di depan Yesus. Terima kasih. Cuman di dalam kitab Lukas tidak jelas bagaimana rasa memuliakan Allahnya. Itu yang pertama. Jadi orang yang berterima kasih, bukan orang mendapatkan berkat, bukan saja kamsya, bukan saja berterima kasih, tapi dia memuliakan Allah. Yang kedua apa? Yang kedua, memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah. Memberikan persembahan yang terbaik bagi Allah. Bukan yang sisa-sisa, bukan yang kecil-kecil, bukan yang receh-receh. Tetapi dia memberikan yang terbaik. Luar biasa. Naaman memberikan persembahannya yang begitu luar biasa. Nabi Elisa menolaknya. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam, coba saya ingin menunjukkan Roma pasal 12. Roma. Kita lihat Roma pasal 12. Ya, Roma 12 ayat 1 bunyinya demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, saya nggak akan bahas ibadahmu persembahanmu yang kudus, persembahan yang hidup apa, saya nggak bahas. Tetapi motifnya saya akan bahas. Kenapa Paulus mengatakan demikian? Aku menasehatkan kamu demi kemurahan Allah. Baca di Roma 11 ayat 36. Ini adalah kelanjutan daripada Roma 12 ayat 1. Roma 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia.
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi apa yang kita miliki memang kita bekerja. Tetapi semua itu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Ingat Bapak Ibu, bukan prestasi kita, jangan sombong. Nah berikutnya saya memberikan satu filosofi lagi. Kalau kita memberi, jangan kita sombong. Jangan kita rasanya gimana. Saya tulis ini, adalah wajar, bukan suatu prestasi. Kalau seseorang mendapat berkat kesembuhan, lalu bersyukur dan menjadi berkat bagi orang. Sebab berkat itu bukan usaha kita, tetapi pemberian Allah yang harus disalurkan bagi orang lain. Ya, wajar saja, bukan sesuatu prestasi. Wajar, sebetulnya wajar, yang nggak perlu disombongkan. Ya, nah saudaraku, inilah tentang pemaknaan bagaimana kita mengucap syukur. Berikutnya saudara, kita lihat keluarga menjadi tema kita, keluarga yang bersyukur. Keluarga yang bersyukur ini simbol apa Bapak Ibu? Ini simbol wong lanang. Simbol laki-laki, betul? Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum menikah dulu kita nih laki-laki loh. Jomblo, betul? Saya dan saudara yang sudah menikah dulu itu jomblo. Ya. Dulu saya, ya ini cerita saja nih, ya. Saya sudah lulus pendeta, sudah lulus kuliah, terus kemana? Usia 29, belum dapat pasangan. Ya, jomblo. Biasanya orang tuh udah mulai, waduh gimana. Akhirnya Tuhan mempertemukan dengan gambar ini. Ini gambar siapa? Perempuan, simbol perempuan. Ya, akhirnya menjadi sebuah keluarga. Ya, saya bersyukur kalau saya menikah di usia 31 masih ada yang mau. Karena saya ganteng. Karena saya orang kaya, Sugi Arto. Ya kan? Nah saudara, jadi kalau saya bayangkan ke sini, waduh Tuhan terima kasih dulu saya jomblo. Ya. Dulu pacaran pertama putus. Ya saudara. Akhirnya ketemu lagi. Ya walaupun saya dikenalin sama pendeta. Enggak apa-apa dah. Ya akhirnya ketemu. Nah istri saya sekarang Lena Indah Wijaya. Saya menikah karena dia indah dan jaya. Karena itu saya terlena. Ya saudara, ya. Bapak Ibu bersyukur kalau sudah menikah, betul? Mau menjadi jomblo? Enggak kan? Kalau sudah menikah bersyukur. Banyak orang mengatakan, aduh Pak Gerto, ya, aduh Pak Pendeta, suamiku begini, istriku begini. Jangan salahkan Tuhan. Jangan menyesali. Itu adalah sebuah pilihan. Menikah itu pilihan. Ya. Tuhan sudah mempertemukan laki dan perempuan. Tapi perempuan yang mana? Laki-laki yang mana? Itu pilihan Anda. Mau tinggi, pendek, sedang, mau mancung ke depan, mau mancung ke dalam, pilihan. Mau kulitnya putih, hitam, kuning, hijau juga nggak apa-apa. Pilihan. Tapi Tuhan sudah mempertemukan laki dan perempuan. Nah, Bapak Ibu, Kejadian 2 ayat 23 ya. Kejadian 2 ayat 23. Waktu Adam sendiri Tuhan melihat tidak baik. Tuhan mengasihi Hawa. Apa ngomongan si Adam? Inilah dia, tulang dari tulang rusukku. Dengan kata lain, Adam mengklaim, Adam mengklarifikasikan bahwa inilah istriku, aku bersyukur dialah bagian daripada tubuhku. Ya, Bapak Ibu. Nah, tetapi kemudian dalam perjalanan berikutnya di dalam kitab Kejadian 3 ayat 12 apa?
Dulu Adam itu mengucap syukur, berterima kasih, memproklamirkan istrinya yaitu Hawa. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, Adam melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, Engkaulah yang memberikan Hawa di sisiku, maka aku makan. Dengan kata lain, Adam menyalahkan Tuhan. Dengan kata lain, Adam menyalahkan perempuan, si Hawa itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, disinilah ya, Tuhan sudah memberikan sebuah keluarga buat kita. Jangan bilang, Tuhan engkau salah. Jangan kita menyudutkan pasangan kita. Terima apa adanya. Karena belinya paket, ya toh? Jangan kita bilang ini begini, semua itu ada kekurangan. Ya, kalau kita hidup dalam kondisi begitu, kita tidak pernah bisa mengucap syukur. Keluarga tidak bisa mengucap syukur kalau kondisi kita konflik. Kejadian 3 ayat 12 tadi. Yang satu bilang, suami saya pelit. Ya, ada yang begitu. Waktu itu saya ketemu orang, dia ngomong, saya baru kenal pertama, dia ngomong, dia ngeluh, Pak Pendeta, suami saya pelit. Kalau ada, saya bisa tukar tambah. Coba suami bisa ditukar tambah. Kenapa? Saya bilang, pelitnya ujubile. Nah, saudara, ya. Tetapi Adam juga nggak bisa bilang, istriku itu aduh dari pagi sampai malam seperti radio rombeng. Tahu? Nyocos dulu. Ya. Nah, saudara, inilah bagian daripada tubuh kita. Yang penting kita bersyukur pada Tuhan. Tadinya kita jomblo, yang tadinya kita sendiri, tetapi Tuhan mempertemukan pasangan kita. Nah, apa kalau kita sudah seperti itu? Nah, saudara, ada 5 kunci keluarga untuk berterima kasih. Yang pertama apa? Ada yang bilang, Pak Giato kok 5 kebanyakan ya. 3 aja. Enggak Pak, sekarang udah naik, bensin naik, minyak naik. Dari 3 ke 5 dong. Harganya sudah 3M, 5M gitu ya. Nah, saudara, yang pertama apa kuncinya? Kita menyadari bahwa konsep diri, siapa aku? Siapa Anda? Siapa saya? Kita dulu 0. Betul? Apa yang kita miliki di masa muda itu bukan hasil kita. Orang tua kita ingat, jangan sombong, itu orang tua. Kalau itu bangkrut, habis, nggak ada apa-apanya. Malah orang yang dari kecilnya 0 berusaha, itu yang hebat. Daripada mengandalkan harta orang tua. Perjuangannya beda. Nah, siapa diri kita? Kita ini 0. Nggak ada apa-apanya. Flashback, masa lampau. Ingat masa lampau, siapa saya? Saya dulu sebagai anak remaja yang berjuang, saya jualan loh. Benar Bapak Ibu, saya jualan manisan, saya jualan kue, macam-macam saya jualan. 0. Karena itu saya bersyukur. Sampai saat ini saya bersyukur. Saya punya istri, saya punya anak, saya punya rumah, saya bersyukur pada Tuhan. Nah, saudara jangan nyesalin maunya apa yang pencapaian achievement yang tinggi. Tidak, bersyukur, ingat masa lalu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, perjumpaan dengan Allah melalui berkat yang kita terima. Ya, kita selalu berjumpa dengan Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Saya berdoa kalau malam, Tuhan terima kasih. Saya sampai di penghujung malam ini. Di samping bersyukur, satu hal, saya minta ampun pada Tuhan. Ampunilah dosa saya. Saya doa saya begitu. Dan harapan-harapan apa? Sebab saya ingat doa anggota jemaat mengatakan saya selalu minta ampun dosa. Siapa tahu besok enggak ketemu sama saudara keluarga. Saya masih ingat, itulah yang menjadi hikmat saya belajar seperti itu. Nah, saudara, saya enggak usah sebutin siapa orangnya hadir di sini, ya.
Nah, di sini kita lihat, saya berdoa, terima kasih Tuhan, terima kasih, dan juga ampuni dosa kami. Nah, perjumpaan dengan Tuhan harus kita dalami, harus kita hayati berulang-ulang, Bapak Ibu. Jangan diabaikan perjumpaan. Perjumpaan itu bukan saudara dapat penglihatan, saudara dapat mimpi yang luar biasa, bukan. Jangan terkecoh dengan khotbah-khotbah seperti itu. Tetapi yang sederhana pun, Tuhan terima kasih keluarga saya seperti ini. Terima kasih saya mengalami perjumpaan dengan Engkau hari demi hari. Nah, melalui berkatnya. Ingat saudara, perempuan yang membasuh kaki Yesus, minyak narwastu, Yudas melarang. Lebih baik itu untuk orang miskin sebanyak 300 dinar. Yudas itu bohong itu. Dia pikirannya duit aja. Nah, tetapi kenapa si perempuan ini memberikan minyak di kaki Yesus seharga 300 dinar? Karena apa? Karena si Lazarus saudaranya telah disembuhkan, sudah dibangkitkan oleh Yesus. Karena itu dia memberikan rasa terima kasih. Dia bukan saja memberikan minyak yang mahal, tetapi menyeka kaki Yesus dengan mahkota kehidupannya, yaitu apa? Rambut seorang wanita. Itu sangat berharga. Dia membasuh kaki Yesus dengan rambutnya. Inilah yang terbaik. Nah, saudara, inilah yang kita lihat. Yang kedua, kita bisa berterima kasih setelah kita berjumpa dengan Tuhan. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga apa? Nah, ini dia. Kunci kebahagiaan rasa syukur dan terima kasih. Punya hati. Seperti tadi saya katakan, ini karakter. Punya hati. Orang pelit, orang egois dari mana? Bukan otomatis jadi, tidak. Tapi pembentukan dari sebuah keluarga. Kalau papa mama mengajarkan kepelitan, anak itu akan pelit, betul? Percaya enggak? Tetapi ada satu, orang itu punya nilai-nilai. Yang pertama diturunkan dari nenek moyangnya, orang tuanya. Kemudian ada nilai-nilai agama yang mengajarkan kasih. Disitulah karakter dia bermain. Disitulah karakter yang bisa menentukan pilihan dia. Apakah dia menjadi orang yang pelit, apakah dia menjadi orang yang bersyukur pada Tuhan. Nah, tapi satu hal, orang yang pelit, orang yang egois, orang yang serakah. Kenapa? Ya, karena pembentukan dari keluarga. Ya, Bapak Ibu, ya saya ngomong bagi saudara yang punya anak kecil, bentuk anak saudara. Bentuk. Kalau udah gede mungkin susah. Anda sendiri mesti bertobat. Kita bersyukur pada Tuhan. Itu punya hati. Ya, jangan pikirannya duit terus. Punya hatilah kita berbagi dengan orang lain. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu. Yang keempat apa? Enjoy aja, nikmati dan syukuri apapun. Enjoy saja. Nikmatin. Ada orang yang gak bisa enjoy. Ada orang yang tidak bisa nikmatin. Loh, itu kesusahan dibuat sendiri. Orang yang tidak bisa enjoy, orang yang tidak bisa nikmatin, tidak bisa mengucap syukur pada Tuhan. Karena dia bergumul dengan pergumulannya, masalahnya, persoalannya. Nikmatin aja saudara. Nikmatin. Masa sih, saya kalau ngadem gitu, saya doa. Dan saya bilang, Tuhan masa sih engkau tidak bisa melepaskan. Ada persoalan, pasti ada ujungnya. Ada solusinya. Enjoy saja. Ya kita boleh bekerja, bukan berarti kita tidur doang. Enjoy, nikmatin saudara. Hadapi persoalan dengan sukacita. Yang kelima, nah ini yang kelima, sangat penting saudara. Yang kelima adalah integritas. Integritas diri, artinya apa? Banyak orang mulutnya bilang, saya berterima kasih pada Tuhan. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Tetapi dia tidak punya integritas. Artinya apa? Dia bisa jatuh kepada mengeluh. Menjadi orang pelit. Karena apa? Terpengaruh oleh lingkungan. Aduh tetangga, wah hebat ya, sukses ya. Kita bisa jatuh.
Jadi kalau kita punya identitas, integritas, tetangga mau jadi apa, orang lain mau jadi apa, yang penting kita syukuri integritas di dalam diri kita. Nah ini yang penting saudara, jadi punya integritas diri dan tidak terpengaruhi oleh lingkungan, apapun lingkungan itu terjadi. Maka kita harus punya prinsip, punya integritas. Inilah 5. Boleh dites 5 itu apa? 1, kita punya konsep diri 0. Betul? Yang kedua, kita melakukan perjumpaan dengan Tuhan. Yang ketiga, apa? Punya hati, pembentukan dari keluarga. Yang keempat, enjoy aja. Yang kelima, integritas. Ya, jangan sampai di sini ngangguk-ngangguk, pulang lupa. Nah, saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, kita lanjut di sini. Apa itu? Orang atau keluarga yang hidupnya miskin menderita, betul? Menderita enggak? Yang kedua, orang atau keluarga yang hidupnya kaya menderita, betul enggak menderita? Ya, mikirin bayar utang, persoalan bisnis, ya kan? Yang ketiga, orang atau keluarga yang hidupnya sibuk menderita. Aduh capek banget, pulang sampai malam jam 11 malam. Capek pergi pagi. Ya. Orang yang atau keluarga yang hidupnya menganggur menderita juga, betul kan? Nganggur menderita enggak? Enggak ada hepeng, enggak ada duit, menderita. Tapi yang kelima adalah hanya orang atau keluarga yang hidupnya bisa bersyukur atau terima kasih atas apa yang diterimanya dari Tuhan dan berbagi pada sesama, maka dialah orang yang bahagia, orang yang damai, orang yang sukacita. Betul? Ya, mau nggak kita bersyukur, maka kita akan bahagia. Nah, saudara, ini pergumulan refleksi saya adalah anugerah Tuhan. Kalau seseorang dalam penderitaan, dalam pencobaan, namun ia masih bersyukur, menjadi berkat bagi orang. Ya, bersyukur. Ini luar biasa. Ini sesuatu yang sulit. Kenapa? Kau mikirin diri kita, saya nggak punya, saya nggak bisa. Tetapi kalau Anda dan saya bisa, maka itu anugerah Tuhan, itu blessing. Ya, ada orang yang tidak punya tapi masih berbagi. Ingat saudara, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5, itu jemaat Makedonia dalam penderitaan, dalam dicobai, dalam kondisi sangat miskin, tapi dia masih bisa berbagi. Itu luar biasa. Nah, saudara, inilah yang harus kita hayati. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu teduh sejenak. Amin. Saya ingin menyanyikan sebuah pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Ia serahkan anaknya.
mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Nya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu, kita mencoba memflashback masa lalu kita. Apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, bukan dari orang tua. Kita begitu kecil, kita tidak punya apa-apa. Tetapi kita mencoba saat ini. Kita sudah punya pasangan hidup kita. Kita sudah punya anak-anak. Tuhan sudah berkati hidup kita. Rumah, kecil, besar, sedang. Tuhan sudah berkati semuanya. Karena itu, apalagi kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita manusia yang berdosa. Kita bersyukur. Kita nyanyikan bersama-sama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Ia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku, kasih Allahku mau berbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Nya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Nya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari kelemahan tubuh kami. Karena itu kami datang kepadamu Tuhan, memohon pimpinan Tuhan. Ada kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang boleh terjadi saat ini. Bahwa mujizat-Mu bukan hanya terjadi dalam waktu dan tempat yang lalu, tetapi saat ini bisa terjadi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit kaki, yaitu Ibu Indri Josh, Pak Frans, Ibu Irene. Biarlah jamahan Tuhan, pemulihan Tuhan, baik secara langsung maupun tidak, lewat dokter, Tuhan berkati. Kami juga ya Tuhan, untuk yang sudah tua, Ibu Keti, Pak Teddy, dan juga Pak Ari Watimuri. Kami berdoa untuk Pak Cipto, Ibu Lita Syahli, Bapak Hani yang akan dioperasi. Kiranya Tuhan turut campur tangan persiapan hati, mental, fisik, dan juga dokter yang melakukannya. Kami juga saudara-saudara kami yang sedang isoman, yaitu Saudara Kristiaji, Felicia, Hans, anak Buwati, Samuel, anak kami. Tuhan kiranya Engkau pulihkan kondisi kesehatannya. Kami berdoa ya Bapa untuk semua yang akan memasuki ujian. Biarlah Engkau pimpin mental, fisik, dan juga penguasaan materi. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menopangnya. Kami juga berdoa untuk Pak Sahata, di mana ibu mertuanya telah Tuhan panggil di Medan. Berikanlah penghiburan, kekuatan daripada Tuhan buat Pak Sahata dan Ibu Lita, juga Tuhan berkati bersama keluarga. Kami juga berdoa ya Bapa untuk acara bulan keluarga yang saat ini memasuki minggu kedua. Tuhan berkati semua acara boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk Pendeta Rinto, Pendeta Hizkia, para penatua, karyawan yang membantu ibadah ini, baik yang di tata usaha maupun yang di gereja. Tuhan berkati. Dan juga kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami, khususnya Jokowi dengan segenap kabinetnya. Berikanlah hikmat pimpinan-Mu, berikanlah juga kesehatannya, keberanian dalam menghadapi orang-orang atau kelompok yang ingin merongrong bangsa kami. Kami berdoa ya Bapa untuk pemilihan presiden tahun 2024. Biarlah kami memilih dan bangsa Indonesia memilih orang yang punya jiwa kebangsaan NKRI. Orang yang peduli atas semua golongan agama, sosial, etnis. Tuhan berkati. Biarlah Tuhan menolongnya. Tuhan pimpin kami semua. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih single, yang belum punya pekerjaan. Tuhan juga berkati. Berkatilah Bapak, rumah tangga, keluarga kami untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini setiap kita diberikan kesempatan menyampaikan syukur kepada Tuhan. Mari kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan dengan mendasarinya seperti yang tertulis dalam
kitab 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab, siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Umat dapat mengirimkan persembahan melalui rekening GKI Taman Aries atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat atau dengan scan QRIS yang tertera di layar. Bagi jemaat yang saat ini beribadah di gereja, QRIS tertera di depan kursi masing-masing atau jemaat dapat memberikan persembahan di kotak persembahan yang tersedia di pintu gereja setelah ibadah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Kaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu, dan memuji nama-Mu yang agung itu. Dan kami ingin menghaturkan persembahan kami, kiranya dapat menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, dan dapat menjadi berkat pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Kita memasuki pengutusan. Kiranya setiap kita dan keluarga dapat mengalami hidup yang dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah atas kebaikan dan rahmat-Nya dalam segala sesuatu. Marilah kita bersyukur dan semakin bersyukur kepada Allah sebagai sang sumber berkat dan memuliakan nama-Nya. Kiranya kita juga dapat menjadi saluran berkat bagi sesama.
aku ke dalam tangan-Mu, bersekutu saling menguatkan. Tiada yang melebihi kasih-Mu ya Tuhan, bersatu bersama melayani Engkau. Ku bawa keluargaku ke dalam tangan-Mu, bersekutu saling menguatkan. Tiada yang melebihi kasih-Mu ya Tuhan, bersatu bersama melayani Engkau. Aku dan seisi rumahku memuliakan Engkau. Percayalah, Dia selalu menyertai. Bertahanlah, Dia selalu beri kekuatan. Bersyukurlah, sebab Dia selalu mencukupkan. Bersama gereja menjadi berkat. Percayalah, Dia selalu menyertai. Bertahanlah, Dia selalu beri kekuatan. Bersyukurlah, sebab Dia selalu mencukupkan. Bersama gereja menjadi berkat. Bersama gereja menjadi berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara-saudara, yakinlah bahwa Allah adalah sumber berkat dan sumber berkat, pemberi berkat buat kita. Yakinlah Allah tidak meninggalkan kita. Allah menginginkan kita juga untuk bersyukur dan menjadi berkat seperti Naaman dan seorang Samaria yang kena penyakit kusta. Kini terimalah berkatnya. Kiranya Allah sebagai sang sumber kasih meneguhkan kita untuk hidup dalam pertobatan dan senantiasa hidup dalam anugerah-Nya yang menyelamatkan kita semua. Kiranya kasih-Nya juga memberi semangat untuk kita dalam menyaksikan kasih dan kuasa-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kebaktian telah selesai. Terima kasih telah mengikuti kebaktian di GKI Taman Aries hari ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.
Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin terlibat dalam pelayanan di gereja atau membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries pada jam kerja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.